Salam Jawara dari Ksatria Aminullah Ibrahim, Markas Komando Batalion Infanteri 8 Marinir. Saya Sersan 2 Marinir Dimas Azuri akan menyampaikan berita yang aktual, inspiratif, dan pengabdian prajurit petarung Brigade Infanteri 4 Marinir yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Brigif 4 Marinir Weekly News. Komandan Brigif 4 Marinir BS, Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo, menghadiri kegiatan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang diselenggarakan di lapangan Korpri Pemerintah Provinsi Lampung. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah prajurit Brigif 4 Marinir BS turut ambil bagian sebagai pasukan upacara dan paskibra. Kehadiran dan keterlibatan prajurit Brigif 4 Marinir BS dalam kegiatan tersebut juga mencerminkan komitmen Korps Marinir TNI Angkatan Laut untuk senantiasa hadir dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang memperkuat sinergitas antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Komandan Brigif 4 Marinir BS Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo menerima kegiatan audit ketaatan dan kinerja Inspektorat Jenderal TNI di periode 3 tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan pemeriksaan untuk memastikan pelaksanaan tugas, program kerja, serta pengelolaan administrasi di lingkungan satuan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan audit dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan tertib administrasi, akuntabilitas, efektivitas, serta efisiensi dalam pelaksanaan tugas pokok satuan. Brigif 4 Marinir BS Batalion Infanteri 7 Marinir menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara yang dipimpin oleh Komandan Batalion Infanteri 7 Marinir Letkol Marinir Muhammad Christian Widiantoro, ini berjalan dengan hikmat dan penuh semangat kebangsaan dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Upacara kali ini diikuti oleh seluruh prajurit marinir wilayah Lampung dan juga personel dari USMC yang tergabung dalam latihan Platex 2026. Platex 2026 antara Marinir TNI Angkatan Laut dan United States Marines Corps gelar latihan menembak tempur siang dan menembak tempur malam. Latihan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan prajurit sekaligus memperkuat interoperabilitas antara Marinir TNI Angkatan Laut dan USMC. Melalui latihan bersama, para peserta latihan tidak hanya mengasah kemampuan teknis, tetapi juga membangun koordinasi, komunikasi, disiplin, dan kerjasama dalam menghadapi berbagai kondisi operasi. Asisten Intelijen Panglima Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Nanang Saifullah dan Asisten Logistik Panglima Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir F. Hardian, beserta rombongan melaksanakan safari intelijen dan safari logistik di sarang petarung Harimau Putih Batalion Infanteri 8 Marinir. Dalam kegiatan safari tersebut, Asisten Logistik Panglima Korps Marinir, Aslok Pangkormar, juga melaksanakan paparan kepada seluruh prajurit dan melaksanakan tur facility guna memastikan kesiapan dan kelayakan fasilitas yang ada di Batalion Infanteri 8 Marinir sehingga kedinasan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Dalam rangka memastikan kepastian legalitas dan mengamankan aset negara, serta mencegah potensi sengketa lahan, Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Teguh Kadyat Yudarto berkunjung ke Mako Yonif 8 Marinir. Kegiatan kunjungan ini merupakan rangkaian dari proses hibah lahan PT Pertamina kepada TNI Angkatan Laut Korps Marinir, adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengecekan fisik lahan dan patok batas lahan yang akan dihibahkan dengan menggunakan kendaraan Kia. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme, prajurit Yonif 9 Marinir melaksanakan kegiatan pembekalan serta pelatihan pengoperasian radio TRK-16VL. Pembekalan diberikan untuk memperdalam pemahaman prajurit terhadap perangkat radio TRK-16VL, mulai dari pengenalan perangkat, tata cara pengoperasian, hingga prosedur komunikasi yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas. Dalam pelaksanaannya, prajurit tidak hanya menerima materi secara teori, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mempraktikkan secara langsung penggunaan perangkat radio. Bukan sekadar membersihkan jalan, tetapi menyatukan langkah dan menguatkan kebersamaan. Prajurit bersama warga kampung binaan bahu-membahu membersihkan jalan dan lingkungan pesisir. Dengan semangat gotong royong, setiap langkah menjadi bukti nyata bahwa pengabdian tidak mengenal batas, prajurit hadir, bekerja, dan tumbuh bersama rakyat.
Karena kekuatan sejati bukan hanya tentang ketangguhan di medan tugas, tetapi juga tentang kepedulian terhadap lingkungan dan kehadiran di tengah masyarakat. Dari rakyat, bersama rakyat, untuk Indonesia. Panen buah melon kali ini diawali dengan sambutan dari Dan Brigif 4 Marinir BS Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo, dilanjutkan dengan memetik buah melon intanon dan lavender langsung dari pohonnya oleh Ketua Jalasenastri Cabang 7 PG Kormar Nyonya Ida Kanang Budi Raharjo yang diikuti Ketua TPPKK, beserta pengurus Jalasenastri. Kegiatan ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan Yonif 7 Marinir Brigif 4 Marinir BS yang telah berjalan selama ini dan untuk buah melon yang ditanam di greenhouse selama kurang lebih 70 hari dengan metode smart farming. Demikian Brigif 4 Marinir Weekly News edisi pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda dalam mengikuti rangkaian informasi aktual seputar kegiatan, prestasi, dan pengabdian prajurit Brigif 4 Marinir BS. Sampai jumpa pada edisi berikutnya dengan informasi yang lebih aktual, akurat, dan terpercaya. Saya, Sersan 2 Marinir Dimas Azuri, beserta seluruh tim yang bertugas, pamit undur diri. Salam Jawara, jagoan dalam tugas, wani dalam kebenaran, ramah dalam bertindak, Jalesu Bumyongka Jayamahe.